lurus itu posting ulang dulu. Nah begitu, kita penuhi kewajiban sebagai penonton dulu. Baru buka 3 menit ini, belum ngapa-ngapain. Ada suara kresek-kresek. Oke. Masih kresek-kresek nggak? Suruh ikro. Mana lah dia bisa ikro kalau sudah gitu? Aman kok katanya. Yalah. Ya udah. Tanpa Yesus manusia binasa, Yesus tikar saya. Tapi kalau teman-teman mau ngobrol silahkan. Teman-teman mau kesaksian juga silahkan. Mau konseling juga silahkan. Ruangan ini tidak disetting untuk diskusi pepesan kosong atau debat kusir. Tapi lebih kepada Anda bertanya, saya menjawab. Teman-teman muslim yang pengen jihad, jihadlah dengan cara yang sehat. Pengen syiar, syiarlah dengan cara yang benar. Anda sopan, saya segan. Anda setan, saya usir. Sesederhana itu di ruangan saya. Nggak perlu repot-repot. Ya, nggak susah toh. Nah, sebelum teman-teman ada yang naik sambil nunggu, ya, subhanallah. Chris, kamu mau ngasih tausiah kah? Ada teman-teman di bawah yang mau ngasih tausiah, silakan naik ya. Saya mau tap-tap layar dulu sampai oh udah 2000 lebih ya. Saya pikir tadi belum ada yang tap-tap. Nah, saya mau kasih sedikit renungan saja. Hari ini saya sampai 3 kali ngajar di ruangan The Mess, di ruangan saya, dan malam ini masih harus memberi sedikit renungan singkat. Saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Singkat saja. Saya bacakan ayat yang ke-7a. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapa lagi? Ini adalah pondasi kristologi yang paling fundamental ya tentang Kristus di dalam Filipi pasal 2, ketika Allah itu mengosongkan dirinya tetapi sekaligus dia mengisi ya atau menambahkan natur manusia ke dalam dirinya. Wah, inilah yang disebut dengan duinatur Kristus, teman-teman. Sekali lagi berbicara Kristus itu berbicara paradoks. Allah kok manusia, manusia kok Allah. Seperti itu ya. Ini sama dengan framingan teman-teman, Tuhan kok mati, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Karena dalam pikiran manusia, Tuhan atau Allah itu sesuatu yang tidak terkalahkan. Wah, seperti itu ya. Keren, mengalahkan Iron Man. Seperti itu. Ini banyak banget dari tadi ngajakin PK. Saya tolak bentar ya teman-teman ya, maaf ya, saya tolak dulu. Nah, di era media sosial ini teman-teman, banyak banget orang itu berlomba-lomba menampilkan pencapaiannya, ya, kepandaiannya, atau gaya hidupnya, lifestyle-nya. Bahkan dunia itu mengajarkan bahwa semakin kita menonjolkan diri, ya, semakin kita itu dianggap hebat, dianggap wow. Wah, jadi kalau penontonnya makin banyak, makin oke. Ini kacamata dunia ya. Ini tolak ukur dunia. Apalagi semuanya berbasis sosial media. Siapa di sini yang tidak memiliki sosial media? Satu orang rata-rata memiliki minimal itu 5 sosial media. Ada Instagram, ada WhatsApp ya, itu pasti. Ada Line, main juga, ada TikTok, semua jalan, ada YouTube, semua hampir ya. Saya sendiri di HP saya ini ada beberapa. Jadi kebayang sosial media itu hari ini menjadi ajang ya. Bukan hanya tentang bisnis, tapi itu tadi tentang pencapaian ya, tentang bagaimana dia punya aktualisasi diri, divalidasi atau diakui oleh orang lain. Mau dengan cara yang halal atau mau dengan cara yang tidak halal, yang penting viral dulu. Karena kalau udah viral artinya akan dibicarakan. Kalau dibicarakan artinya menjadi seseorang yang penting. Ini seolah-olah. Nah, inilah kacamata dunia sekarang. Jadi dunia yang memang mengajarkan bahwa kalau semakin menonjolkan diri itu semakin dianggap hebat. Namun di tengah budaya yang berpusat pada diri sendiri atau selfish atau egosentris ini teman-teman ya, Yesus itu justru datang dengan dirinya sendiri, dengan teladan yang berbeda. Ya, jadi bukan mencari sorotan, melainkan untuk melayani di dalam diam, dalam tenang, dalam hening. Ia tidak memamerkan kuasanya dalam kedwinaturan. Ketika ia mengosongkan diri, dia tidak akses Allahnya. Kalau dia akses naturnya, eksistensinya sebagai Allah, kebayang ya, orang di sekitar dia tuh tidak mampu mendekat. Karena Allah itu super duper maha kudus ya, roh kebenaran, terang kemuliaan itu sendiri. Ya, ini ya, dia tidak memamerkan kuasanya. Padahal dia sejatinya adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Ia memilih merendahkan diri bahkan sampai rela harus mati di atas kayu salib dalam kemanusiaannya.
Kebayang ya teman-teman. Nah, kerendah hatian itu salah satu karakter Yesus yang paling spektakuler dan paling menakjubkan. Ya, mana ada tokoh agama, pendiri agama lain yang lebih rendah hati daripada Kristus. Ia tidak menonjolkan diri, tetapi ia memberi dengan kasih, dengan belas kasihannya, ia itu sering tergerak melihat orang-orang di sekitar dia. Jadi sisi kemanusiaan kita, kalau sampai tidak memiliki belas kasihan, waduh, itu gawat ya. Itu udah kayak robot mati rasa seperti itu ya. Nah, kerendah hatian ini menjadi karakter yang paling menonjol yang tidak bisa dimiliki orang lain dan tidak bisa disaingi oleh orang lain. Paling menakjubkan dari dalam Kristus itu adalah kerendahan hatinya, bahkan dia rela sakit, gentar, takut, sedih, ya itu ada semua, emosi itu ada semua di dalam diri Kristus ya. Meskipun dia adalah Tuhan, ia tidak menuntut haknya. Ia tidak, apa ya, kalau bahasa kita songong. Dia nggak songong. Gue Tuhan loh. Lu ngapain sih? Gitu. Enggak. Ya. Gue tuh nomor 1 loh sekarang di sosmed. Lu nggak tahu apa? Asal gue jentik jari orang noleh. Semua orang pengen foto sama gue. Ya, Yesus nggak gitu teman-temannya. Wah, ini keren banget ya. Keren banget. Ia tidak menuntut semua haknya itu. Dia tidak show off. Dia tidak pamer. Justru memilih jalan yang paling hina. Mana ada tokoh agama, pendiri agama lain yang mau hina, mau rendah. Ya, kapan perlu dia itu dikawal dengan bodyguard yang sedemikian rupa, senggol bacok, dekat dikit sekiranya membahayakan, akan ditolak. Tapi Yesus tidak. Ya, dia tidak menuntut para rasul itu sebagai pengawal pribadi. Ya, ini luar biasanya ya. Jadi kita melihat bagaimana ia memilih jalan yang paling hina. Lahirnya juga enggak di istana negara. Herodes itu sampai enggak tahu, sampai bilang kalau you ketemu raja yang baru lahir itu, tell me, ya kasih tahu aku mau bunuh dia. Dengar beritanya saja Herodes sudah kalang kabut, teman-teman ya. Sehingga Yesus Kristus memilih ya merendahkan diri, lahir di tempat yang sejatinya tidak pantas untuk manusia. Maria adalah wanita saleh, wanita kudus di zamannya. Kudus dalam arti bukan berarti dia tidak berdosa, karena dia juga keturunan Adam dan Hawa, tetapi dia menjadi orang saleh, tidak cemar, tidak sembarangan, tidak liar hidupnya. Dia perawan yang baik hati, seperti itu. Pun ya, tetap ya sekiranya memungkinkan dia tidak mau melahirkan di kandang, tapi apa boleh buat? Memang nubuatan para nabi itu harus terjadi. Ia lahir di kandang. Yesus ini hidupnya sederhana, hanya sebagai anak tukang kayu, bukan anak konglo. Bukan, masih hebatan si Musa ya. Musa itu hidup di kalangan istana loh. Prince of Egypt, dia pernah mendapat gelar itu ya, pangeran Mesir. Masih mending Musa ya, hebatan Musa ya. Tapi Yesus tidak ya. Ia hidup sederhana. Bahkan mati dengan cara yang paling memalukan dalam tradisi Yahudi. Dicatat dalam sejarah. Hari ini menjadi framing teman-teman polemikus. Terkutuk ya. Caranya yang terkutuk. Tetapi Yesus itu bukan manusia terkutuk. Sebab kematian tidak membelenggu dia. Kalau dia manusia yang terkutuk, maka kematian itu akan membelenggu dia. Seperti orang lain. Seperti Hitler, seperti Muhammad, seperti siapapun. Yang sudah mati ya mati. Nggak bisa membangkitkan dirinya. Tidak bisa mengembalikan nyawanya. Tapi faktanya Yesus Kristus tidak seperti itu. Ia mengembalikan nyawanya. Ia hanya 3 hari sesuai dengan nubuatan dan kemauannya. Wah, ini keren banget ya. Jadi jelas kematiannya, cara matinya itu memang memalukan, memang hina. Berdasarkan tradisi Yahudi kala itu bahkan disebut terkutuk. Tetapi manusia yang menggantikan kita di atas kayu salib itu sama sekali tidak terkutuk. Dosa tidak ada pada dirinya. Pontius Pilatus sebelum ia disalibkan sampai harus berkata dan mencuci tangannya. Tidak kutemui kesalahan dalam orang ini. Luar biasa ya. Ini sebenarnya tindakan Yesus ini bukan sekedar tindakan yang luar biasa, tetapi mencerminkan bahwa hatinya itu penuh kasih. Ini sangat berpadanan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. How big, seberapa besar? Ya, uncountable, tak terhitung, nggak terukur. Ya, tebalnya, tingginya, lebarnya, luasnya, dalamnya, ya, penuh kasih. Bahkan Yesus ini taat kepada Bapa. Karena itu ya, kembali di dalam Filipi ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi yang tengah menghadapi pertengkaran dan perselisihan.
Ya, jemaat-jemaat dari zaman dulu tuh udah berebut posisi, teman-teman. Udah bersaing, sama-sama pelayanan, tapi menganggap itu adalah rivalnya. Rival itu saingan. Saingan yang harus dijatuhkan, saingan yang harus ditundukkan, dikalahkan. Demikian sekarang terjadi dalam dunia apologetika. Mengaku para penginjil, mengaku orang Kristen, mengaku para apologet, tapi saling menenggelamkan. Ya, nggak ngerti itu motivasinya apa. Selidik punya selidik, dari dahulu jemaat di Filipi, di jemaat di Korintus pun sudah terjadi hal yang serupa. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kembali untuk apa? Untuk jemaat di Filipi ini kembali meneladani Kristus. Lihat Kristus dalam sikapnya yang rendah hati. Lihat Kristus dalam pengorbanan yang tak terbatas. Ya, dia tidak menonjolkan keakuan dirinya. Kebayang nggak teman-teman, ada wanita pendarahan 13 tahun, sudah dikucilkan, sudah dihina, sudah apa ya istilahnya ya, kalau udah dikucilkan itu ya. 13 tahun dalam penderitaan, dalam kehinaan, dia hanya menyentuh ujung jumbai jubah. Jadi kalau baju itu ada jumbainya, jumbai itu kan seperti pita-pita yang menggantung seperti ini ya. Nih. Baju ada yang jumbai-jumbainya yang menggantung-menggantung seperti ini. Wanita itu hanya menyentuh ujung jumbainya saja. Bukan bajunya. Bukan Yesus Kristus. Kuasa keluar dari dalam dirinya. Ya, luar biasa. Saya kalau baca itu benar-benar wow gitu ya. Ya, benar-benar inilah Allah sejati. Kuasanya itu enggak perlu dia harus show off, enggak perlu dia harus teriak. Ketika ada orang penuh iman, penuh percaya kepada Kristus, ia akan mengalami Kristus bukan hanya sebatas penglihatan karena dia melihat Yesus Kristus ada di sekitar dia, bukan hanya karena pendengaran, karena ia mendengar orang mengeluh-ngeluhkan dia, tapi ia benar-benar hadir dan mengalami, terutama dalam hal kuasa. Ya, jadi Immanuel, Allah beserta manusia, Allah beserta kita itu diwujud nyatakan oleh Kristus tanpa dia harus gembar-gembor, aku Allah sembahlah aku. Ya, jadi kita melihat bagaimana teman-teman, ya, Paulus mengingatkan lagi kepada masyarakat jemaat di Filipi untuk meneladani Kristus yang tidak pernah menonjolkan keakuan dirinya dan menempatkan orang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Ketika Yesus bertanya, "Siapa yang menyentuh aku?" Wah, para rasul ini yang yang songong ini langsung ngomong, ya, Tuhan, orang sedemikian banyak berkerumun, kau masih tanya juga siapa yang sentuh? Ya pasti bukan hanya sentuh, orang pasti senggol-senggolan, desak-desakan. Kebayang teman-teman ya, kita kalau lagi live nih ditonton 1.000 orang, 2.000 orang, wah kayaknya wow ya. Yesus Kristus mengajar dari kota ke kota diikuti ribuan orang. Satu kali duduk yang mau diberi makan itu 5.000, 6.000. Kebayang ya, riuhnya kala itu. Tapi itu yang terjadi. Bukan hanya sekedar senggol-senggolan, bisa jadi memang ada orang yang dorong-dorongan karena ingin lihat siapa sih Yesus, kayak apa sih si Yesus, atau ingin mendengarkan apalagi yang hari ini mau disampaikan Yesus, atau mau melihat cara Yesus menjawab ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mencobai dia. Wah, ini menjadi sesuatu yang ngapain sih nanya-nanya? Tetapi Yesus Kristus tahu persis ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya, sehingga ia bertanya, siapa yang sentuh aku? Ini bukan perkara sentuh ada gesekan atau fisik teman-teman ya, tapi ada satu kuasa yang sudah dilakukan Allah beserta Immanuel itu tadi kepada orang yang percaya kepadanya. Ini keren banget. Jadi dia nggak pernah show off, tetapi dia tahu persis ya kalau ada orang di sekitar dia itu menerima kuasanya secara penuh. Nah, menempatkan kepentingan orang lain ya lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, kebayang ya, saya wanita itu kebayang dengan gemetaran dia mengaku, "Aku Tuhan," katanya. Wah, ya. Imannya sudah menyelamatkan, ya. Jadi belajar rendah hati seperti Yesus itu dimulai dengan mengenal siapa sih kita di hadapan Allah. Who am I? Siapa aku di hadapan Allah? Siapa aku di hadapan Kristus? Ya. Orang yang lemah, orang yang sederhana, orang yang terbatas, ya, orang yang berdosa. Siapa aku? Ya. Jadi cara kita untuk rendah hati itu harus belajar sadar diri siapa kita di hadapan Allah. Orang berdosa yang telah dikasihi dan diselamatkan karena kasih karunia. Jadi bukan karena kamu bersodakoh, bukan karena kamu berbuat baik, bukan karena kamu melakukan ritual-ritual sehari 5 kali, 50 kali, bukan karena kamu melakukan banyak kegiatan-kegiatan positif di masyarakat, no.
tapi semata-mata karena kasih karunia. Nah, dari kesadaran inilah, kesadaran siapa diri kita di hadapan Allah yang telah menerima belas kasihan anugerah yang harusnya tidak layak dan tidak mampu itu akan membawa kita kepada satu pemahaman lahir dari hati itu, ya, tanpa perlu kita aktualisasi berlebihan. Tidak perlu kita membuktikan diri itu berlebihan. Saya benar. Dengarkan cerita saya. Begini loh yang benar. Klarifikasi ya. Ayo konfirmasi. Tidak perlu. Kebenaran tetaplah kebenaran. Untuk apa kita mengotot minta orang memvalidasi kita benar dengan melakukan pembenaran-pembenaran yang justru membuktikan itu tidak benar. Wah, ini membuat kita harusnya sadar ya. Jadi, kesadaran yang lahir dari dalam diri bahwa kita ini nothing di hadapan Allah, semata-mata mendapatkan anugerah, belas kasihan, itu membuat kita itu menjadi lebih rendah hati, ya. Jadi kita tidak perlu pembuktian diri berlebihan, namun bersedia melayani. Saya sudah banyak ditelepon, di DM, ditanya, udah kamu berhenti aja, orang udah nggak percaya kamu, udah kamu berhenti aja, apa kamu nggak panas telingamu dengerin orang, ya, dengerin orang menceritakan tentang kamu yang kamu sendiri. Ini teman saya, teman saya nih teman-teman ya, yang benar-benar pergi bareng saya ke Jepang itu ketawa lah, sangat-sangat tertawa mendengarkan orang-orang di sosial media bergibah, memfitnah saya, bahwa saya pergi ke Jepang itu dengan si ini. Padahal itu rekan-rekan gereja. Jadi mereka yang tahu itu ketawa. Nah, dari situ akhirnya saya pun dikuatkan bahwa ya sosial media ini memang luar biasa. Luar biasa banyak toksiknya, banyak racunnya ya. Saya tidak perlu membuktikan diri, saya tidak perlu klarifikasi, saya tidak perlu konfirmasi karena faktanya Tuhan juga tahu tidak seperti itu. Nah, ini lebih baik rendah hati, tetap konsen melayani, tetap membuka ruangan, tetap mengajar, tetap memberitakan Injil, ya, biarkan mereka dengan dunianya. Ya, barangkali saya memang harus memberkati mereka dengan membiarkan mereka bercerita apapun yang mereka sukai tentang saya. Apapun ya, mau positif, mau negatif, biarkan saja. Saya diingatkan loh teman-teman, saya dipulihkan. Wah, puji Tuhan ya, saya bersyukur. Saya bersyukur memiliki satu komunitas, satu teman-teman, satu lingkungan yang mereka itu tahu apa yang saya kerjakan. Ya, kalau kita memang kerja tim, turun ke lapangan bareng, itu teman-teman ya. Jadi saya itu ya, dikirimin VT saya ketawa dengernya. Waduh, saya bilang orang ini kasihan sekali. Mungkin memang ada ini semacam sindrom apa ya, star syndrome atau power syndrome atau apapun itu. Sindrom itu kan sesuatu yang menular karena tidak diakui di tempat dia, tidak diakui di lingkungan dia. Lingkungan itu bisa keluarga, bisa tetangga sekitar, sehingga ia melampiaskannya di sosial media. Toh sosial media orang sulit untuk membuktikan toh. Jadi bebas berbicara apa saja. Nah, kebetulan salah satu nama yang paling gampang digoreng itu namanya Lina Wijaya. LW terus LW. Saya dikirimin VT itu tertawa. Akhirnya VT itu saya sharekan ke Juma dan ke Rifa. Kalian dengar nih VT ini, saya dikirimin VT ini. Coba deh, ya. Mari kita tertawa bersama-sama. Ya, seperti itu. Karena VT itu nyangkut-nyangkut ya. Di VT itu dikatakan saya ketemu Juma, ketemu Rifa, berpelukan, ngobrol santai. Jadi kami bertiga akhirnya mentertawakan orang Kristen yang ngaku Kristen tapi penipu, pemfitnah ini teman-teman. Kacau banget dah. Saking butuh diakui, karena pengen aktualisasi, pengen validasi, dia menghalalkan segala cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Padahal Kristus sendiri, ketika ia mengosongkan diri, ia sudah memberi teladan kepada kita. Ia yang punya akses sebagai Allah, tidak gunakan aksesnya itu. Dia rendah hati, dia melayani, mau kamu fitnah kek, mau kamu salah pahami kek, Yesus tidak membela diri. Dia tidak mengkonfirmasi. Kenapa? Karena dia konsennya berorientasi itu pada rencana keselamatan yang Bapa sudah tetapkan untuk bisa dilaksanakan secara sempurna. Jadi orientasi Kristus itu jelas. Wah, ini memberi teladan, memberi penghiburan. Ya sudah, bodoh amat ya. Biarkan mereka dengan dunianya. Biarkan mereka dengan caranya untuk mendapatkan pembenaran ya, yang notabene itu tidak memiliki kebenaran. Wah, saya bersyukur sekali teman-teman ya. Firman kali ini mengingatkan kita bagaimana teladan Kristus. Dia tetap rendah hati, dia tetap melayani. Dia tetap membasuh kaki para murid-murid ya. Dia bahkan tetap menasehati Petrus ketika Petrus mulai menggunakan pedang. No,
Jangan gunakan pedang. Sangkamu aku tidak bisa memanggil malaikat surgawi. Sangat-sangat bisa. Tetapi rencana keselamatan sekali lagi harus dilaksanakan. Bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Darah siapa yang kudus di muka bumi? Nothing. Kecuali darah Kristus itu sendiri. Jadi ya benar-benar merendahkan diri. Benar-benar ingin peduli akan kepentingan orang lain. Wah, ini bisa nggak kita kerjakan? Bisa nggak? Bisa kalau kita sandar pada Kristus, tapi kalau kita apa ya, egosentris ya, selfish itu ya nggak akan pernah bisa, karena kita maunya orang lain yang layanin kita. Wah, kita belajar ya, ketika Paulus kembali mengingatkan jemaat Filipi yang mulai saling bersaing, saling sikut, saling menonjolkan diri, saling pengen diakui, aku loh, perhatikan, aku loh, ya, di benua manapun engkau tinggal di muka bumi ini, Asia, Afrika, Australia, Amerika, Eropa, itu nothing di hadapan Allah. Ya, apalagi kalau kamu melakukan hal-hal yang cemar, tidak menunjukkan bagaimana abdi Kristus, ya, pengikut Kristus, orang yang mengabdi kepada Kristus itu memiliki kerendah hatian, memiliki motivasi yang beres ketika bersosial media, memiliki misi dan visi yang jelas ketika dia bersosial media, bukan hanya sebagai tim hore yang ujung-ujungnya menjadi toksik, menjadi racun dalam penginjilan itu sendiri, menjadi batu sandungan dalam dunia apologetika itu sendiri. Wah, ini mengerikan ya, tapi itulah yang terjadi. Dan kita bersyukur kalau Injil atau firman kembali mengingatkan kita, who am I? Siapa saya di hadapan Kristus? Wah, ini keren banget ya teman-teman ya. Tidak perlu ya pembuktian diri berlebihan, tidak butuh aktualisasi yang berlebihan, apalagi sampai harus menjadi racun bagi sesama. Tetapi tetap bersedia melayani ya. Silakan teman-teman sekarang bertanya. Apakah bersedia melepaskan keakuan dan belajar rendah hati seperti Kristus? Saya tuh ingat banget ya, Pak Tong itu khotbah di atas mimbar mengingatkan jemaat berkata begini, hati-hati dengan pencapaianmu. Bisa jadi pencapaianmu adalah cara Allah membongkar kamu, membuang kamu, menolak kamu, atau menjatuhkan kamu. Kita belajar dari Nebukadnezar yang begitu sombong dengan pencapaiannya, ya toh? Saking dia super power kala itu, dia menjadi sombong. Ternyata pencapaian itu akhirnya dipakai Allah untuk apa? Untuk jatuhkan dia, rendahkan dia serendah-rendahnya. Wah, ini mengerikan ya. Jadi kita belajar dari Alkitab, bagaimana Alkitab itu memimpin kita, menegur kita, menyatakan siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Siapa sebenarnya kita di hadapan Allah, di hadapan Kristus. Kita itu nothing semuanya ya. Jadi karena kemurahan saja, teman-teman boleh tanya, bisakah melepaskan keakuan, kemudian belajar rendah hati seperti Kristus? Silahkan koreksi, evaluasi, introspeksi. Rendah hati itu bukan hanya sekedar sikap, tetapi jalan hidup yang memuliakan Tuhan. Apakah engkau memuliakan Tuhan ketika ada prinsip-prinsip di dalam Alkitab kamu langgar, kamu hancur, kamu patah, dan kamu terobos? Artinya tidak kamu indahkan. Ya, seperti prinsip Alkitab, kalau saudaramu berbuat salah, tegur 4 mata. Kalau nggak mempan, panggil 2-3 orang. Berarti ada 4 orang, ada 4 pasang mata, 8 biji mata. Ya, seperti itu. Masih kurang, ya, Jemaat di mana? Di mana dia bergereja, disitulah harusnya engkau menyampaikan. Bukan di sosial media, kau membongkar seolah-olah engkau tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan. Alkitab sendiri menjelas mengatakan, semua manusia sudah menyeleweng. Tidak ada yang beres. Tidak ada yang beres. Kalau semua manusia diperkatakan tidak ada yang beres, semuanya sudah menyeleweng. Lalu siapa engkau menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi polisi, menjadi penuntut umum di sosial media? Yang angkat kamu itu siapa? Tentu yang angkat itu adalah setan atau iblis yang menguasai engkau. Dalam bentuk keangkuhanmu, dalam bentuk kesombonganmu, dalam bentuk seolah-olah karena kau kaya, karena kau banyak penonton, karena kau ini, karena kau itu. Bertobatlah ya, mengapa harus binasa? Orang Kristen yang seperti inilah yang nanti di dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23, enyahlah engkau dari hadapanku, kata Yesus Kristus, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Wong tiap malam kerjamu cuma gibah, fitnah, gibah, fitnah, gibah. Itu mengerikan ya teman-teman. Jadi jangan kamu berpikir, nggak apa-apa kok, ini kan trending topik. Ya, ini kan trending topik, ini kan lagi keren-kerennya, lagi seru-serunya. Nanti deh, mungkin 5 bulan atau 1 tahun lagi, kan topiknya berubah lagi, baru saya bertobat. Halo, malam ini kau mati. Tuhan bilang, weh, waktumu udah selesai, pulang. Ya,
Di hadapan Tuhan ngapa enyahlah engkau? Kau bilang tiap hari Tuhan kami teriak kami ini. No, enyahlah engkau. Yang kau kerjakan menyandung penginjilan, yang kau kerjakan merusak penginjilan, yang kau kerjakan membuat jiwa-jiwa terhilang, yang kau kerjakan setiap hari mempertontonkan bahwa Kristus itu tidak ada di dalam hidupmu. Ini mengerikan teman-teman. Makanya jangan anggap enteng, jangan anggap remeh teguran melalui firman yang bisa kita dengar setiap hari. Kembali Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, bisa nggak? Rendah hati bukan hanya sekedar sikap, tapi memang cara hidup yang memuliakan Tuhan. Di mana cara hidupmu memuliakan Tuhan kalau tiap hari buka ruangan cuma buat gibah, buat fitnah, lalu saling menyebarkan berita hoax, saling menambahi, saling membumbui. Di mana cara kamu mempermuliakan Tuhan? Nah, kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk meneladani kerendah hatian Kristus itu secara total. Ya, kerendah hatian itu dimulai dengan memberi ruang bagi yang lain, ya, dalam pikiran dan hati kita. Jadi bukan semata-mata ruang itu dipakai untuk nih aku harus untung, nih aku harus menonjol, nih aku harus didengarkan, nih aku suaraku nih harus diperhatikan, nih ruangan-ruangan harus kumasuki supaya aku berkoalisi, supaya aku ada pembenaran, ada pembelaan. Tidak seperti itu. Jadi kerendahan hati dimulai dengan kita memberi ruang untuk peduli akan kepentingan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita kiranya Roh Kudus berbelas kasihan kepada kita sehingga sisa umur kita yang ada ini kita tidak tahu, ya. Makanya Mazmur 90 doa Musa, ajarlah kami menghitung hari-hari agar kami memiliki hati yang bijaksana. Setiap detik akan ada orang meninggal dunia. Jika detik itu tiba kepadamu, sudahkah engkau rendah hati? Sudahkah engkau mempermuliakan Tuhan? Sudahkah engkau memberitakan Injil dengan mulutmu? Atau sebaliknya, engkau mendukakan Tuhan dengan cerita-cerita fitnah, cerita-cerita bohong, karangan, dan segala macam yang kau lakukan. Kiranya sekali lagi Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Ya, monggo silakan teman-teman ya. Tanpa Yesus manusia binasa itu stiker saya. Teman-teman yang mau naik bertanya silakan, mau ngobrol, mau kesaksian. Teman-teman yang di silakan teman-teman. Monggo silakan. Kenapa ya saya kalau pakai soundcard dia bunyi krosek-krosek teman-teman? Nggak tahu saya soundcardnya udah uzur kali. Ini dari tadi orang pengen banget PK-PK. Sebentar ya kita coba. Wah permintaan dibatalkan. Ya silakan. Saya izinkan teman-teman sekarang untuk naik. Lina, mereka sedang dinas. Oh ya mereka sedang dinas taraweh, dinas sunnah rasul bisa jadi ya. Halo, selamat malam. Selamat siang. Ya, kamu di mana? Saya di Jakarta. Aku di Subang. Oh, di Subang itu siang ya. Ya, Ngapain biasanya, Bro? tidur aja aku. Oke, enggak kamu biasanya kalau live mau ngapain? Mau PK? Manut aja aku, Bu. Nggak ada yang nonton. Oh, nggak ada yang nonton. Ya udah, kalau nggak ada yang nonton, ngobrol aja. Enggak Nggih, Bu. saraweh, enggak taraweh. Mang, di sini nggak ada ini, Bu. Masjid di sini. Oh, ya kan sholat taraweh sendiri bisa tah? Nggak ada makmumnya, Bu. Gitu ya. Nggih. Kamu tapi kamu baca Al-Qur'an. Alhamdulillah, baca Kan pas kalau kecil. harusnya kan kalau di Subang banyak masjid, masa sih nggak ada? Nggak ada, Bu. Di sini emang nggak ada. Aku lagi ngerantau, masjidnya jauh sekarang. Oh, gitu. Tapi bikin masjid sendiri. Maksudnya piye bikin masjid sendiri? Ya bikin tempat sendiri tuh, Bu.
di dalam rumah kayak gitu. Oh, sholat berjamaah berarti ya ada teman-temannya ya. Nggih Bu, alhamdulillah. Aslinya mana Thomas? Aslinya aku dari Pamanu kan. Walah, Jawa Timuran. Masa Pemanukan Jawa Timuran? Bu, Jawa Jawa Barat Bu. Baratan, Jawa Selatanan, Jawa Tengahan. Apa tah? Aku Pondok Bali. Masa Jakarta nggak tahu Pondok Bali? Udah sampean lagian ngomongnya ogah-ogahan. Ya, Aku Dermayuan Bu. Kemayu Bahasa apa? lagune 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 nadane Nah, terus Dermayu. sekarang mau ngapain? Kita nih mau ngapain kalau PK suka nggak? Sampean baca Quran, bacalah surah-surah. Kan dapat pahala. Surat apa? Amin. Nah, surah Al-Hijr, Al-Hijr. Iya yo. Coba baca Al-Hijr 5. Yang Al-Hijr gimana 6. sih Bu pertamanya? Pertamanya aja Bu. Tadi ada yang ping apa tau ping Ahmad Mangaludin. Ada temanmu yang mau naik ya? Nggak tahu Bu. Nggak ada di sini. Nah, terus sampean mau ngomong apa lah coba? Ngobrol-ngobrol aja lah Bu. Sok mangga apa yang mau diobrolin? Ya tadi apa? Pertamanya, awalannya aja apa? Ya, awalannya pasti bismillah lah. Iya, bismillah apa? Wak kalau Aku takut salah Bu, takut dosa Bu. bukalah Quranmu. Sini nggak ada Quran di sini. Nah, terus ke priben. Aku baca-baca yang pendek-pendek. Nggak. Sekarang gini aja deh, saya tanya deh, kenapa masih muslim? Waduh, pertanyaan berat. Aha, nah, kenapa masih muslim? Kenapa masih Muslim? Ya, aku turunan orang Islam lah Bu. Karena turunan. Iya, aku kan Jadi anak cucunya Nabi Adam. anak cucunya Nabi Adam, karena Iya. turunan. Tapi kamu pernah nggak baca di dalam surah Al-Ma'un nomor 4, kalau orang yang melakukan sholat itu orang yang celaka. Celakalah engkau yang melakukan sholat. Masa melakukan sholat itu cilaka Bu? Makanya sampai nggak mau baca Qurannya sih. Kalau baca Quran kamu tahu artinya nggak? Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumidin. Apa lanjutnya? Iya kan berdua, iya kan nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta alaihim. Alaihim khairil Ghairil. maghdubi alaihim waladdallin. So. Tahu nggak artinya? Enggak Bu. Lah ngapain terus dibaca kalau nggak tahu artinya? Ngapain dibaca kalau nggak tahu artinya, sama kayak baca nih. Nih, obat saya dari Jepang dengan hiragana huruf Jepang. Kamu sama Iya, aja Bu. baca aturan pakai obat ini dalam bahasa Jepang yang kamu nggak artinya. Terus gimana kamu mau sembuh? Disuruh minum sehari 2 kali, kamu minum semuanya. Ya kamu yang ada mati. Oh gitu ya. Jadi apa fungsinya Kebantu. apa fungsi baca Quran kalau nggak tahu artinya, saya tanya. Ya biar tahu lah ini maknanya ini artinya kayak gini. Ya sekarang apa makna ihdinas siratal mustaqim? Tadi dulu aku buka Google Chrome. Ini ibu pandai banget ini Al-Qurannya. Oke, Apal sekarang semua saya Bu. tanya. Sekarang aku tanya kamu deh. Menurutmu babi itu haram atau halal? Kalau aku tahu sih haram. Setaumu haram. Kalau di dalam Hmm. Al-Quran tertulis ternyata itu halal, gimana? Ya dimakan lah Bu. Nah, dimakan. Oke ya. Kamu buka surah Al-Maidah nomor 5.
Mang, buka Mang Al-Maidah, Mang. Nomor 5, Mang. Cepat, Al-Maidah nomor 5. Kalau nggak bisa Arabnya, Indonesianya saja udah diartikan. Bang, tahu aku. Nggak ada Al-Quran di sini. Kamu ini ngapain jadi makanya pertanyaan saya kenapa masih muslim nggak punya Quran, nggak baca Quran nggak tahu arti. Terus mau ngapain masih muslim? Ayo baca Al-Maidah 5-nya. Ternyata babi itu halal. Kata siapa, Bu? Di Al-Quran gitu. Ya kata Al-Maidah nomor 5 coba. Berarti ibu pernah makan babi gitu? Baca dulu surah Al-Maidah nomor 5. Tar dulu, aku tanya dulu. Emang ibu pernah makan babi? Ya iyalah orang saya mantan Islam. Saya sudah tinggalkan Islam. Jadi Sekarang saya dan keluarga besar saya sudah menjadi keluarga Kristen, bukan keluarga Islam lagi. Kenapa saya terdorong atau didorong keluar dari Islamnya? Karena Quran itu sendiri. Contoh tadi saya bilang, karena kamu nggak tahu artinya. Contoh, dalam surah Al-Ma'un nomor 4, ternyata artinya di sana jelas celakalah orang yang melakukan sholat. Kita selama ini nggak tahu. Kita lakukan sholat dengan kusuk. Ternyata di sana dikatakan celaka. Lalu di dalam surah Al-Hijr nomor 6. Lebih fatal lagi. manut. Aku ya, manut aku. Ya sebentar, di dalam surah Al-Hijr nomor 6, di sana jelas makanya punya Quranmu biar kamu baca sendiri, biar kamu tidak merasa difitnah atau ditipu. Surah Al-Hijr nomor 6 itu kamu baca, itu perlu kamu tahu. Iya. Kita membaca Al-Quran setengah mati, menghafal tulisannya setengah mati, ternyata di sana dikatakan bahwa engkau, ini saya baca aja ya, biar saya nggak salah ya. Al-Hijr nomor 6, demikian bunyinya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Jadi kita setengah mati belajar, ternyata dikatakan majnun di sana. Majnun itu orang gila. Nah yang fatal itu ketika kamu ketemu surah Maryam 71. Dalam surah Maryam 71 diperkatakan dengan jelas bahwa semua muslim akan berjalan mendatangi neraka. Dan itu sebuah ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa kita selama ini? Silakan kamu pikir sendiri, kamu catat ayat-ayat tadi, nanti kamu baca sendiri. Ya. Aku percaya diri sendiri aja, Bu. Iya nggak apa-apa, baca aja nanti sendiri. Aku juga dulu gitu, sampai aku tahajud, istiqaroh, dan akhirnya ya udah, aku meninggalkan semua itu, suami, anak-anak, semuanya. Jadi kan nanti kamu baca ya Al-Maidah 5, kenapa babi di sana halal? Nggak tahu, Bu. Aku aja masih orang pendosa. Ya, makanya baca-baca biar tahu, oh ternyata yang katanya haram-haram itu ternyata halal. Didukung oleh hadis Sunan Abu Daud 3342, hadis yang sahih, derajatnya sangat tinggi. Jadi kita tuh jangan mau dengerin apa kata orang tapi kita nggak tahu artinya, ngapain? Ya aku kan yang udah aku alamin aja pas aku waktu kecil gitu, manut. Baca nggak tahu artinya. Ihdinas siratal mustaqim aja kamu nggak tahu artinya, coba. Al-Fatihah aja nggak tahu artinya gimana. Coba dari kecil kamu belajar apa kalau begitu? Alip-alipan dia. Alip-alipan. Alif lam alif ba ta gitu doang. Aduh, ngapain ikro yang begitu? Alif ba ta. Coba sekarang rukun iman ketiga apa? Ayo, rukun iman. Gak tahu Bu. Ya udahlah. Emasnya belajar lagi. Ya, semoga tahu artinya. Semoga apa yang dibaca pasti tahu artinya. Itu nanya itu banyak tericilannya itu, satu persatu ntar. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan saja, santai saja. Kalau sudah tiba waktunya, Allah Maha membulak-balikan hati. Allah yang membuat saya Islam, Allah yang membuat saya keluar dari Islam beserta keluarga besar. Jadi ibu itu nggak percayanya itu gara-gara itu. Dalam gimana Mas?
Apa dari Mas? Al-Quran gitu. Dari Al-Quran Ya, Al-Quran udah yang membuat saya percaya. keluar dari Islam itu sendiri karena ajarannya ternyata bertentangan dengan ajaran yang benar. Udah itu aja. Banyak sekali ajaran di dalam sana yang membuat kita itu harus keluar, meninggalkan itu segera mencari Tuhan yang benar, Allah yang benar. Ya, karena ajaran Hmm. itu penting. Akhirnya ajaran itu menentukan kelakuan. Asyhadu an la ilaha Sampean illallah. ada yang mau disampaikan kepada saya? Ya. Enggak Bu, yang penting Ibu sehat selalu aja. Amin. Sama-sama. Kamu juga sehat-sehat di sana ya. Ya Bu, semangat Bu. Nah, semangat. Tuhan Yesus memberkatimu. Intinya mereka mendengarkan ya. Intinya mereka mendengarkan apa yang perlu mereka dengarkan. Dah itu saja. Selebihnya memang tugas kita sebagai penabur. Penabur itu jangan berekspektasi terlalu tinggi, teman-temannya. Alkitab mengatakan bukan karena usahamu, bukan karena kekuatanmu, tapi semata-mata karena anugerah. Tetapi alangkah baiknya jejak orang yang membawa kabar baik. Jadi kita wartakan saja, kita beritakan saja, selebihnya Roh Kudus tidak pernah kehabisan cara untuk menolong mereka. Teman-teman saya izinkan silakan, tanpa Yesus manusia binasa, itu stiker saya. Jangan takut murtad Mas, takut lah. Karena memang murtad itu suatu keputusan yang tidak main-main, tidak mudah, dan yang mampu melakukan itu adalah orang-orang yang memang ditopang oleh Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, saya pribadi dulu rasa-rasanya tidak mungkin teman-teman ya. Mustahil. Mustahil kalau saya ingat dulu mah. Benar-benar sulit. Benar-benar mustahil. Itu betul, makanya firman itu sangat iya dan amin ketika mengatakan bukan karena usahamu. Setengah mati kita keluar dari lumpur isap dosa kita, kita tidak akan pernah bisa. Makin kita berontak, makin kita menggeliat, makin kita tenggelam. Sampai ada kuasa dari luar yang menarik kita, mengangkat kita, maka baru kita bisa tertolong dari dosa atau hidup yang penuh kegelapan itu. Demikian cara kerja. Jadi anugerah Allah itu memang mendahului segala sesuatu. Anugerah Allah itulah yang membuat kita itu bisa keluar dari dosa, kemudian dikuduskan setiap hari di dalam Kristus. Ini yang penting teman-teman. Jadi setengah mati saya sedekah, setengah mati saya jungkir balik melakukan ritual, setengah mati saya berbuat apapun itu tidak membuat saya bisa mencapai Allah. Allah tidak bisa disogok dengan hal-hal seperti itu. Karena Allah itu sangat kudus. Dihapus dari dunia apologet. Emang siapa yang membentuk dunia apologet? Teman-teman, jangan mudah terkecoh, jangan mudah terbawa. Siapa yang mendirikan komunitas apologet di dunia? Enggak ada. Ya, itu kebodohan yang berusaha ditanamkan. Makanya jadi orang Kristen kalau nonton itu gini, ini waspada gitu ya. Sekarang saya tanya aja. Saya tanya, pemimpinnya siapa? Komunitasnya siapa? Waktu Yesus itu pergi, ya, kembali ke sorga, dia berkata apa? Ya, pergi, hai orang-orang yang di Amerika. Enggak ada. Pergi, hai orang-orang yang S1 teologi juga enggak ada. Pergi, siapapun kamu yang mengaku dirimu pengikut Kristus. Jadikan segala bangsa murid, ya. Dengan cara masing-masing, talenta masing-masing, lalu ajarkan mereka, baptiskan mereka, ya. Makanya di dalam Alkitab juga ada berbicara tentang aneka karunia, ya. Hanya teman-teman yang tidak paham itulah ya dinyuruh unfollow. Tahu nggak tahun 2024 itu sudah dilakukan bom-bom dan kawan-kawan. Wow, mengatakan saya apa namanya Islam kah waktu itu. Sampai detik ini mereka malu. 2 kali 24 jam. Ayo Lina Wijaya mengaku Islam, minta maaf kalau tidak kami laporkan. Sekarang udah 2 tahun. Kalau tidak 2 kali 24 jam 1 minggu, 7 kali 24 jam mengaku Islam meminta maaf. Kamu siapa? Itu udah terjadi tahun 2023, 2024 ya teman-teman ya. Sudah terjadi itu. Untuk apa? Untuk menenggelamkan orang, merusak nama baik orang, menghambat orang. Tetapi jikalau Tuhan tidak izinkan ya, apapun cara iblis itu tidak akan berhasil.
Santai aja. Oh, saya pribadi aja nggak terkecoh, nggak terganggu kok. Nggak akan terkecoh, nggak akan terganggu. Ya, malam bulina, malam ya teman-temannya. Penonton tetap ada. Semuanya tetap berjalan apa adanya. Ya, silakan teman-teman ya. Makanya saya bilang, saya sibuk begini, saya asik membuka ruangan, penonton stabil ya. Kita memberitakan Injil, kita tanya jawab tentang Kristus, kita mewartakan, mengajar orang. Mereka sibuk gibah, sibuk fitnah, sibuk bikin cerita apapun tentang saya. Saya terganggu? Enggak. Saya tutup ruangan, minder juga enggak. Biarin aja, biarkan mereka dengan kesenangan mereka. Karena apa? Karena lalang dan gandum itu memang harus tumbuh bersamaan, ya. Makanya, makanya kita sibuk mikirin nanti ada Speak tanggal 7 Maret, nanti ada Kapin di Kalimantan Barat. Mereka ngapain? Mereka cuma di sosial media. Mereka tidak pernah ikut seminar pembinaan iman Kristen, mereka tidak pernah ikut kebaktian pembangunan iman nasional, nggak pernah. Mereka tidak berjemaat, mereka tidak berkegiatan di lingkungan jemaat, di gerejanya, mereka tidak mengikuti kegiatan-kegiatan gerejanya, mereka hanya ada di sosial media. Yang kayak gitu kamu juga kenal enggak, kamu juga nggak tahu dia gereja atau enggak. Kamu tidak pernah melihat postingan kegiatan mereka di gereja, enggak pernah. Yang kayak gitu kalian mau dengar, aduh. Siapa yang mengangkat mereka di sosial media ini siapa? Hah? Terus mereka punya power apa untuk menutup ruangan? Jadi dulu ya ingat banget, ya saya ingat banget waktu itu bom-bom yang ngomong, keluar dari ruangannya Lina Wijaya, jangan follow, pokoknya unfollow gitu deh pokoknya. Tahu nggak yang terjadi apa cara Tuhan mengangkat saya? Tahun itu April kalau nggak salah ya, April 2000, saya buka YouTube itu dari 2006, dari 2009. Saya punya channel YouTube dari 2009, tapi dipakai hanya untuk kepentingan pribadi, ya. Lalu Mikana, Jeki Sembiring, PS Ion itu menyarankan saya untuk buka YouTube, membantu saya mendukung lah ya, menyemangati lah kasarnya. Jadi per Maret 2023 YouTube saya pakai untuk pelayanan penginjilan. Saya rubah semua settingnya, desainnya saya rubah semua, ya. Saya rubah, terus saya pasang di sana jadikan penginjilan sebagai lifestyle. Itu adalah moto Evangelist Explosion, jadikan penginjilan sebagai gaya hidup. Nah, singkat cerita dari April 2023 itu nggak ada subscribernya tuh nggak ada. Dari 3 orang atau ya orang sendirilah yang namanya channel kan banyak tuh yang subscribernya cuma 3 orang, 4 orang, anggaplah 10 orang. Itu subscribernya 10 orang aja dari April 2023. Nah, ketika di bulan Februari mulai Maret ya mungkin ya, Maret berarti 2 tahun yang lalu, mulai digencarkan, jangan follow, jangan follow. Yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri, teman-teman, untuk mengangkat saya tanpa saya membela diri, tanpa saya berkoalisi dari ruangan ke ruangan supaya dibela, supaya enggak. Saya tetap konsisten aja membuka ruangan, memberitakan Injil, mengajar, memberi diri. Saya tetap konsisten di lapangan, kegiatan-kegiatan di lapangan tetap saya lakukan normal, saya tidak terusik, tidak terganggu sama sekali. Dari April 2024 itu subscriber saya itu menjadi 50.000. 50.000 tuh banyak loh. Dari 10 orang menjadi 50.000 hanya hitungan tidak sampai setahun, teman-teman ya. Itu subscribernya Jeki Sembiring kesalip, Erben kesalip, Bom-Bom kesalip, WAFM kesalip, banyak debaters kesalip ya. Banyak deh yang kesalip-kesalip. Kalau berbicara subrek ya, subscriber itu. Ya, berbicara followers. Terus sampai hari ini 70, memasuki 71.000. Ya, jadi ketika manusia berusaha menenggelamkan kita, merendahkan kita, dan Tuhan tidak berkenan, Tuhan punya cara sendiri untuk angkat. Ya, dan faktanya saya di TikTok tidak tenggelam. Mau akun saya diblokir permanen, saya bikin lagi, saya tetap memberitakan Injil. Ya, mau difitnah, saya tetap ada. Ya, saya tidak peduli dengan semua itu, karena itu adalah resiko ketika saya memutuskan untuk bersosial media. Faktanya Tuhan tetap berbelas kasihan toh, Tuhan tetap pelihara toh.
Alkitab tetap mencatat lalang dan gandum memang harus tumbuh bersamaan. Nanti akan ada masanya, itu semua selesai. Masa penampian namanya. Saya sudah kenyang dari 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Jadi saya bukan pemain baru, teman-teman ya. Mereka yang baru datang 5 bulan, 6 bulan, ikut euforia, ya latah, ikut ke sana, ikut ke sini, ikut ke sana, ikut ke sini. Itu juga sesuatu yang sudah terbiasa saya hadapi, saya alami. Enggak persoalan. Yang penting saya tetap memberitakan Injil, ya. Apa namanya? Teman-teman di YouTube juga tetap menonton, saya tetap produktif, membuat VT-VT untuk mengedukasi orang atau untuk sekedar konten saja, hiburan. Makanya teman-teman lihat deh, saya punya konten itu variatif, ya. Artinya saya tidak monoton dan saya tidak pernah ambil video orang. Nah, ini bedanya, ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri. Semua yang saya lakukan itu saya tidak pernah menutup-nutupi identitas saya di sosial media. Nah, jadi saya tidak punya indikasi menipu orang. Sebenarnya kalau kalian itu mau jujur, oh iya ya, bandingkan, ya. Di situ ada keluarga, ada anak, ada teman gereja, ada teman main, apa saja ada di situ. Orang-orang random yang baru saya kenal, itu semuanya ada di sana. Ya, itu membuktikan saya bebas, saya merdeka. Saya berapologet bukan untuk saya itu menjadi orang yang terjajah, tidak. Kenapa? Karena saya tidak khusus diri untuk sosial media. Saya tetap turun ke lapangan. Nah, teman-teman Kristenku, jangan suka menyampaikan berita-berita yang tidak baik. Berita yang tidak baik, kalau kamu dengar, selesai sampai di kamu, doakan orang tersebut, itu yang benar. Nggak usah berita yang tidak baik itu sampaikan ke sana, sampaikan ke sini, sampaikan ke situ. Nggak perlu kita menjadi pembawa berita buruk. Jadilah pembawa berita baik atau Injil itu sendiri. Ya kalau mau nyampe-nyampein omongan orang, nyampe-nyampein cerita orang, banyak banget ketumpukan. Tapi untuk apa? Ya untuk apa? Ya misalnya kamu dengar, oh Lina Wijaya itu begini. Selesai sampai di kamu aja. Nggak perlu sampaikan kemana-mana. Nggak perlu juga sampaikan ke saya. Karena apa? Karena kan kamu nggak tahu kebenarannya kan? Cuman dengar-dengaran kan? Nggak pernah ketemu saya, nggak pernah ketemu orang yang menyampaikan berita itu juga, nggak pernah hidup sejaman dengan mereka, nggak pernah bukan sejaman ya, nggak pernah hidup selokasi, nggak pernah hidup 24 jam dengan saya juga. Lalu bagaimana mungkin engkau menyebar luaskan berita itu seolah-olah benar? Artinya kamu menjadi penyampai berita buruk. Ya, berita-berita yang A1 saja yang kamu sebarluaskan. Misalnya hari ini ada demo di Medan terkait babi, itu A1, itu boleh kita sebarluaskan, ya. Jadi jangan menyebarluaskan, ya. Jadi orang Kristen itu harus berhikmat lah. Saya banyak kok berita kalau mau saya sebarluaskan, tapi untuk apa? Jangan dikira saya nggak dikirimin berita-berita. Saya dikirimin berita-berita juga, di DM juga, di WhatsApp juga, di telepon juga, ya. Kemarin sampai ada yang telepon saya, ngotot-ngotot minta nomor Mikana. Saya bilang nggak ada, dia udah ganti nomor. Nomornya yang lama itu udah nggak ada. Terus sampaikan berita begini. Nggak tahu saya gituin aja. Cari aja sendiri, saya nggak tahu. Saya sampai situ aja teman-teman udah. Kalau saya bilang saya nggak tahu, berarti saya nggak mau tahu juga ngapain. Nggak ada untungnya. Apa yang kalian dapat coba? Atau apa yang kalian dirugikan? Atau apa yang kalian diuntungkan? Nggak ada. Terus ngapain? Pengkhotbah itu mengatakan kepada kita, melakukan segala sesuatu yang sia-sia itu adalah dosa. Untung enggak, rugi enggak, menyebarluaskan berita yang belum tentu benar. Enggak boleh. Ya. Enggak ada gunanya. Saya kasih tahu enggak ada gunanya. Sesuatu yang enggak ada gunanya itu dosa, teman-teman. Sesuatu yang sia-sia itu dosa. Saya nggak tahu diajarkan enggak di sana. Kalau di tempat saya diajarkan, melakukan sesuatu yang sia-sia itu adalah dosa. Enggak ada satu detik pun yang enggak dipertanggungjawabkan kelak. Yuk, silakan. Tanpa Yesus, manusia binasa. Mereka nggak bosan-bosan membuat berita tentang saya. Saya heran tuh ya gini ya. Saya tuh nggak pernah ke ruangan mereka, nggak pernah ganggu mereka, nggak pernah notice mereka. Kok mereka tuh suka notice saya?
Suka suka menceritakan saya terus dapatnya tuh dari mana gitu loh. Connect dengan saya enggak. Connect dengan circle saya enggak. Yang secara real life ya, enggak. Itu terus dapatnya dari mana coba? Itu disebut dengan berita burung. Kabar burung, kabar burung. Namanya kabar burung, teman-teman. Jangan suka kabar burung ya, enggak baik. Kalau terima kabar burung selesai sampai situ bakar kabarnya. Simpan sudah dalam doa nama-namanya. Pain diterusin. Toh kamu juga nggak dibayar buat nerusinnya. Kalau dibayar sih nggak apa-apa lah. Saya mau tereng teng 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 cari lagi ya. Nih, mending kita beritakan Injil kepada orang asing. Cari orang asing jangan karena cari koin, tulus aja mau kasih tahu mereka. Gimana sih kalian jadi orang Kristen? Selalu mau cari ada upah. Carilah yang kerja itu gratis, nggak dibayar. Semata-mata untuk Tuhan. Namanya apa? Lillahi ta'ala. Yang nggak percaya Yesus selamat nggak? Yang tidak percaya Yesus selamat nggak? Kalau pakai prinsip Alkitab tidak selamat. Tapi apakah Allah memiliki hak prerogatif karena kamu tidak percaya kepada Yesus tapi berbuat baik? Saya tidak tahu. Itu bisa iya, bisa tidak. Makanya kalau pakai prinsip Alkitab, jawabannya tidak selamat. Kalau pakai prinsip dunia, Allah memiliki hak prerogatif, itu saya tidak tahu. Itu sisi misterinya Allah. Maka silakan naik aja ngobrol bertanya Alfa, saya undang. Yuk silakan. Dulu ada Kristen prerogatif kan? Ya, hilang sudah kan? Tenggelam kan? Menjadi sensasional sesaat saja kan? Ah, ya, oh pokoknya ternyata ada keselamatan di luar Yesus. Caranya apa? Berbuat baik. Wih, ya. Kalau cuma sekedar berbuat baik, orang ateis itu banyak yang berbuat baik teman-temannya. Tetapi sekali lagi prinsip Alkitab mengatakan, dengan lidah engkau mengaku, dengan hati engkau percaya, maka engkau akan diselamatkan. Lalu pembuktian bahwa engkau percaya dan engkau mengaku, engkau masuk ke dalam fase yang disebut apa? Baptisan. Setelah engkau dalam baptisan, maka engkau memberi tanda, mengakui sign, ya, sign itu tanda, mengakui tanda bahwa engkau adalah orang yang siap lahir baru, hidup sebagai manusia baru. Nah, maka itu akan mengarahkan kamu kepada karakter atau kehidupan yang serupa dengan Kristus. Dan begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi tetap harus diawali dengan menerima Yesus Kristus, percaya di dalam hati, dan mengaku dengan mulut. Yuk, saya izinkan kalau ada yang mau naik bertanya, naik aja ke atas. Monggo, monggo, silahkan. Saya sudah kasih banyak materi hari ini, 3 kali saya kasih materi. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur. Tadi saya bilang Tuhan Yesus, saya akan kasih materi untuk renungan malam, berarti hari ini 3. Saya cuma minta pita suara saya. Saya tuh kalau berdoa teman-teman minta pita suara saya itu tetap bisa digunakan. Itu aja. Karena kalau teman-teman scroll tuh ya, teman-teman bisa lihat banyak penderitaan orang, kesulitan orang, pergumulan orang. Makanya kamu kalau bersosial media tuh jangan cuman kebawa ke ruangan-ruangan yang nggak penting. Ruangan-ruangan yang jelas-jelas tidak memuliakan Tuhan, kamu bisa berjam-jam. Saya nggak mau. Saya lebih baik saya scroll. Nanti misalnya saya ketemu, kayak tadi saya ketemu ada anak perempuan yang dikampak oleh teman kampusnya karena menolak cintanya. Masih terjadi baru ya. Saya langsung duduk berdoa. Tuhan Yesus, siapapun anak ini, perempuan ini, dimanapun dia, itu saya mohon belas kasihan-Mu lah. Dia diselamatkan karena dia di dalam ruang sidang skripsi. Artinya dia mau tuntaskan sarjananya kan. Nah buat pelaku Tuhan juga menolong. Ya, jadi lebih baik saya scroll-scroll begitu, saya punya ladang doa. Termasuk yang kasus paling viral ya, yang ibu menganiaya anak si Nizam itu sampai meninggal dunia anaknya ya. Anaknya keluar dari pondok pesantren, pulang ke rumah, mau Ramadan di rumah, ternyata sama ibu tirinya dianiaya sampai meninggal dunia. Itu kan sudah jatuh vonis ya, hukuman seumur hidup ya. Ibu tiri yang dihukum itu
jatuh pingsan ketika vonis dibacakan. Saya tadi terima beritanya itu tadi ya. Saya scroll itu. Saya langsung berdoa buat ibu itu. Saya tahu dia juga ada perasaan menyesal, ada perasaan sedih, ada perasaan takut, gentar. Apalagi vonis dijatuhkan. Ya. Akhirnya saya berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan, mengampuni, memberi kekuatan ya untuk ibu yang divonis. Nah, lebih baik teman-teman, ya anak Uin tadi itu ya betul. Lebih baik teman-teman scroll-scroll waktu mau habis seperti itu kau punya pokok doa. Karena doa orang benar itu besar kuasanya daripada kau nontonin ruangan-ruangan yang bergibah aja. Nggak ngasih makan, nggak mendukung pelayanan, tapi mau kamu dengerin, lalu kamu nggak akan bertumbuh, nggak akan berkembang. Ya, itu anak Uin tadi. Terus yang paling marak itu kemarin ada mobil itu yang melawan arus nabrakin orang banyak hanya karena ingin melarikan diri. Wah, itu pasti dalam keadaan tidak tidak sadar itu supirnya. Karena kalau dia sadar, dia lihat dia tabrak berapa banyak orang tuh, ya. Kasihan tuh motor-motor ojol itu ditabrak sama dia. Saya itu juga seperti itu saya doakan. Yang saya doakan tuh apa? Ya supaya ya kita melihat Indonesia ini tanpa Kristus, wah luar biasa. Indonesia tanpa kekristenan ini tidak jadi apa-apa. Nah, lalu apa perananmu sebagai orang Kristen yang tanpa harus kamu tonjolkan di depan umum? Ya seperti itu, berdoa kepada banyak orang. Kalau dulu teknologi belum secanggih ini, kita tidak terlalu banyak tahu kejadian di luar sana. Nah, kalau kita cuma baca koran itu kan tidak ada gambar yang bergerak, tidak ada narasi yang dibacakan. Kita tidak terlalu tergerak ya. Waktu zaman masih terbatas. Hari ini jadikan itu ladang teman-teman untuk berdoa ya. Daripada nonton ruangan-ruangan yang bergibah nggak karu-karuan tuh saya jujur aja saya kasih tahu lah. Nggak ada gunanya. Sayang waktumu terbuang percuma. Betul. Kita tidak perlu pilih-pilih. Oh dia bukan Kristen jadi nggak perlu. Doain aja. Ya. Itu yang menabrak. Jadi saya memperhatikan teman-teman. Nah Bali banjir teman-temannya. Hujan nggak habis-habis. Doakanlah ya. Walaupun katanya sudah mulai surut lagi ada beberapa, bayangkan tengah kota Bali. Bali dulu nggak gitu ya, bisa banjir, sekarang bisa. Gitulah teman-teman ya. Saya bingung deh kalau kalian sampai kehabisan bahan doa itu saya bingung. Saya sarankan daripada kalian scroll, stay di ruangan yang cuman bergibah, memfitnah, menceritakan sesuatu yang tidak ada landasan kebenarannya. Lebih baik kalian scroll TikTok itu, ketemu problem-problem di sana, doakan. Ketemu masalah negara, doakan negara kita. Penting itu, ya. Saya ketemu ada orang-orang TNI yang di Papua, itu yang ngasih makan anak-anak kecil. Wah, saya berdoa kayak gitu. Saya bersyukur loh ya. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya ruangannya masih AC, kasurnya masih empuk, kursinya masih empuk. Jadi muncul rasa syukur, lalu kita berdoa. Ya, anak kecil ini Tuhan berkati. Apa itu ada namanya tuh si Ole apa siapa itu? Lucu anaknya teman-teman ya. Hmm. Kita doakan masa depannya Tuhan berikan. Dia punya kesempatan keluar dari Papua, punya pendidikan lebih tinggi, kembali ke kampungnya. Wah, itu indah. Saya enggak tahu teman-teman bersosial media untuk apa. Kalau saya merasa indah seperti itu. Ada juga yang nonton ya anak Uin itu ya. Kalau cuma dengan berbuat baik bisa masuk surga, lalu apa gunanya pengorbanan Kristus? Nah, itu jawabannya ya. Yesus Kristus itu memang menyelesaikan perkara dosa kita di hadapan Allah. Kalau hanya sekedar berbuat baik, kurang baik apanya Adam dan Hawa ya? Setelah dia makan buah itu, apakah dia melakukan kejahatan satu dengan yang lain? KDRT pukul-pukulan? Tidak. Dia terus beranak pinak, menghasilkan banyak keturunan, menghasilkan banyak anak. Ya, di Kejadian pasal 5 di sana ditulis. Jadi kalau hanya sekedar berbuat baik, sejak semula Adam dan Hawa pasti sudah melakukan banyak perbuatan baik. Tapi pada faktanya apakah itu menyelesaikan? Tidak. Ya, sekali lagi tidak. Itu Kristen progresif tuh udah nggak ada lagi dia. Ya, silakan teman-teman. Mantan istri saya 2 kali umroh, apa dia selamat juga? Saya nggak tahu mantan istrimu umroh. Mantan istrimu terima Yesus atau enggak? Kamu saya undang naik, nggak mau naik, kamu naik aja ngobrol di atas. Saya nggak tahu arah tujuan pertanyaanmu. Saya kan udah undang kamu. Kenapa kamu nggak naik ke atas, ngobrol di atas? Jadi saya juga bisa belajar dari kamu. Apa sebenarnya yang mau kamu tanya? Naik aja ke atas, bro.
Silakan Bang Alfa, mau naik-naik aja. Tuh dijawab tuh sama si Meli. Masa cuma cium batu bisa selamat katanya. Jadi keselamatan itu tadi di dalam Filipi itu jelas ya teman-temannya, bukan karena usaha kita. Ya. Tapi karena anugerah. Anugerah itu sesuatu yang diberi untuk orang yang tidak layak, tidak pantas, dan tidak mampu mendapatkannya, tidak mampu mengupayakannya. Itu loh, itu yang namanya anugerah. Ya. Shalom, selamat malam Kak Lina, selamat malam. Ya. God bless you juga teman-teman. Ya, buat teman-teman di YouTube juga selamat malam. Ada Marta, ada Jordi, selamat malam ya, selamat bergabung. Yang baru bergabung. Yuk silakan Alfa. Apa yang mau kamu tanyakan? Saya nggak ngerti mantan istrimu. Lagian pula udah mantan istrimu. Terus gimana? Ya, shalom Gideon. Shalom, shalom. Makanya ada istilah grace alone, semata-mata karena anugerah atau sola gratia. Sekarang ini banyak banget cara penipuan lewat online ya, luar biasa. Jadi geli saya dengar ya. Geli itu artinya lucu, kocak. Yang lebih kocak itu yang mau dengerin. Mau dengerin ruangan-ruangan yang gabut. Mereka tuh gabut. Ya, kalau saya perhatikan mereka gabut, nggak punya tujuan hidup, ya, nggak punya komunitas yang real life. Jadi mereka suka-suka bikin-bikin sendiri, berkumpul, berkoalisi, berkomplot, ngamuk. Ya. Di share-share ulang aja tuh VT saya yang minta di spill bukti transfer. Itu di share-share ulang aja. Jangan-jangan karena itu takut ketahuan, malu, takut ketahuan penipuannya. Ya, selama ini akhirnya ya udah gimana caranya kita boykot. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya begitu-begituan mah gak ada gunanya saya kasih tahu. Jadilah orang Kristen yang dewasa, yang mateng. Ya, nggak ada gunanya begitu-begituan. Mau ngeboikot. Udah udah kayak apa aja mau ngeboikot orang. Kalian mau boikot nggak boikot pun itu channel saya sudah ada, sudah jadi. Saya sih nggak sombong ya, tapi itu anugerah dari Tuhan. Ya untuk pembuktian saja. Ada ada berita lagi teman-teman. Saya cari dulu ya buat kita ngobrol lagi ya. Kita memberitakan Injil saja. Biarkan mereka yang ribut-ribut itu urusan mereka. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Siapa namanya? Bang Romi? Romo. Rom. Yang mana Kang? Oh, abdi di Serang, Banten sekalian kenalan sareng Ustazah Lina. Oh ya, saya di Ustazah Lina, Jakarta aku dari Utara. Serang, Banten. Ustazah dari Ya. mana? Abdi dari Jakarta Utara. Kok abdi sih bisa Sunda? Mantep. Kumaha damang. Alhamdulillah dadang. Hmm, ya, Pangestu, alhamdulillah. Jadi gimana? Mau ngapain ini? Terserah Bunda, pasrah aja ini mah. Bisa baca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Kita Aku mau dari ngapain Serang, ini? Kang, dari Serang. Kita mau ngapain Hah? ini? Mau PK atau mau ngobrol aja? Boleh sambil PK, sambil ngobrol. Ya, sok, mangga. Sok, kirim undangan. Aku Ada undang dulu masalah ya apa, sebelum. Kak Lin? Saya nggak ada masalah, teman-teman. Orang lain yang bermasalah. Saya emang nggak ada Bunda masalah. itunya kelihatan, Bunda. Bunda Hah, kelihatan. naon? Aurat. Apanya? Apanya?
Iya kan? Ya, namanya di sini. Ini UJT ini pangkat apa ustazah? Makasih kawan-kawan semua, makasih udah bergabung, makasih udah bantu channel Bang Romo. Wow, ternyata keras juga Bunda ini. Ya, hatur nuhun ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Tuh kan nggak ngobrol, Babaturan, siapa hatur sih yang nuhun ngajakin match ini? babaturan. Ayo barudak Bagus. dikencengkan gas 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 Bagus. gas. Weh Romo, weh Romo. Kalau kalah baca Quran. Saya nggak hafal banyak juz. Nggak Saya hafal bukan Quran. bukan dihafal dibaca. Ya, ya. Baca ayat berapa? Surah ke-15 Al-Hijr nomor 6. Kawan-kawan bantu tolong aku ngaji lagi tadi. Barusan beres ini Bu saja. Ini mah. Satu pertanyaan Romo. Mengapa masih muslim? Aku Eta terangkanlah. Nah, masih muslim. emang Bunda Muslim tuh? Kurang ditakun kok. Jawab dulu kenapa masih muslim. Hak. Hak. Ngomong apa? Itu jawaban Bunda gimana kalau ditanya gitu? Abdi, aing mah bukan muslim. Mantan muslim, ini mantan muslim. Allah. Nah, astagfirullah. Ayo, ayo lu. Tuh kalah lu. Baca Al-Hijr 6 lu. Kenapa Ya, bisa jadi mantan Muslim? sok-sok mangga baca Al-Hijr 6. Kenapa bisa jadi mantan Muslim? Ya, baca dulu. Orang kemaneh mah baca dulu Al-Hijr 6-nya. Ini kan masih berjalan, kok udah aku yang baca Masih, sih? masih atuh. Kang Romo, ya. Saya jawab, tapi ulah tersinggung. Ini mah kejujuran. Allah Maha membolak-balikan hati. Setuju? Setuju enggak? Ya terus. Setuju. Berarti Allah yang menjadikan saya Islam, Muslim. Allah juga yang menjadikan saya keluar dari Islam atau Muslim. Dari mana? Dari kalamullohnya, dari Al-Quran Karim. Jadi setiap ayat-ayat yang Kang Romo baca di Al-Quran teh, tahu artinya enggak? Enggak. Langsung. Enggak tahu kan? Nah, Abdi, saya teh membaca artinya. Setelah saya membaca artinya, maka saya memutuskan untuk meninggalkan Muhammad dan seluruh ajarannya. Bantu A, sudah menang A. Bantu A, sudah menang. Baca Quran. Iya, mantan Muslim ya, pura. Apa boleh buat ya? Sekarang lakum dinukum waliyadin, tetapi kita menghormati Kang Romo. Jadi kalau kalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran kan dapat pahala, ya toh? Kitab-kitab suci. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Bang Mo, bantu Bang Mo. Tak nyaho katanya. Ayo teman-teman, digaskeun. Ayo barudak. Itu Bunda baca artinya itu pakai tafsir apa pakai terjemah? Oh, enggak usah, kita jangan tafsir, Kang Romo. Nah, ini Al-Quran. Ini Al-Quran resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi enggak ada tafsir ini, memang Quran we. Bantu kawan-kawan. Kali 5. Ayo dikali di 5. Cemen. Kali 5-nya tekan dulu baru ngebot.
teman-teman dibantu, digaskan. Putaran kemenangan. Biar dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Ya, seperti itu. Ya. Tadi ayat berapa? Al-Hijr surah ke-15 nomor yang ke-6 dan ke-12. Dua nomor saja, 6 dan 12. Banyak amat saya. Dua, dua itu, Oh, dua kok banyak, makin banyak, makin besar pahala. Tahu tentang pahala, tahu tentang ini. Kenapa memilih agama yang Karena lain? karena nanti ya orang baca sendiri ya, orang kamaneh tiasa nggak baca Quran harus ngerti artinya. Setelah baca Arabnya silahkan baca artinya. Semoga Saya nggak ada tercerahkan. Quran terjemahnya, nggak ada Quran terjemahnya, nggak ada. Ya, nah nggak ada terjemahan kan bisa di googling. Kalau nggak nanti saya yang bacakan terjemahannya di sini ada. Ini bukan tafsir ya teman-teman nih benar-benar Al-Quran. Mohon, mohon kan. Ini ibu ini kurang pemahaman apa gimana tentang Islam, orang lain juga kan masing-masing agama itu memahami dan memperdalam ilmu agamanya tersendiri, Bu. Justru semakin dipahami, semakin didalami, semakin bersegera meninggalkan Muhammad dan ajarannya. Maneh kan karena nggak tahu artinya, maneh nggak tahu artinya, maneh nggak pelajarin, nggak gali lebih dalam, makanya ya belum paham. Ya, saya kan lagi memperdalam ini, lagi belajar. Ya sok, Maka nggak tidak diperdalam. sembarangan untuk hal itu, Bunda. Untuk hal itu Ya tidak sok, sembarangan kita melihat terjemah, harus diperdalam lagi banyak arti-arti. Kalau itu kan banyak artian kalau dalam agama makanya Islam itu. karena Romo dan saya bukan ahli tafsir, bukan alim ulama, kita bersyukur. Kita bersyukur Kementerian Agama itu sudah mentafsirkan secara resmi, bukan mentafsir ya, menterjemahkan secara resmi. Ya, kalau Kementerian Terus Agama itu kan yang isi MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu kan orang-orang hebat pintar agama semua yang menterjemahkan. Masa kamu nggak percaya sama Kementerian Agama yang sudah menterjemahkan? terus sekarang agama Bunda apa? Baca dulu Al-Hijr 6-nya. Siap, siap. Ya, yuk sok mangga dicari dulu. Kita fair ya, kita gentle. Gentlemen, ladies and Ayat, gentlemen, here we go. Romo ayat berapa ayatnya? 6. Ayat 6, nomor 6 dan nomor 12. Dua ayat. Juz ke berapa juz? Justru itu surah ke-15. Juz ke berapa juznya? Justru itu. Justru itu ya apa? Lah mana yang Islam? Di Taiwan surah ke-15, buka surah ke-15. Al-Hijr itu surah ke-15. Ya kan, kamu juga kan mantan Islam, harus tahu lah juz ke berapa. Makanya udah dikasih tahu nggak usah pakai jus-jus, justru itu. Jus 30 aja nggak tahu, makanya surah Juz ke-15 30. Juz 30 ya. bukan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu bukan jus 30. samad. Lah, cepet Al-Hijr surah ke-15 nomor 6. Surah ke-15, surah ke-15, 13, 13, 13, 14. Nah, itu jus Surah ke udah dapat surah ke-15 itu kalau nggak salah jus ke-14. Surah ke-15 Al-Hijr ayat 6. Lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Udah? Salah, yang ke-6. Waqalu Hmm.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Tahu enggak artinya? Baca artinya. Artinya, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila, majnun. Itu dari siapa itu? Aduh, ya Allah. Kacong, beda paham Kacong. Dipanggilnya pasukannya. Pasukannya dipanggil teman-teman. Maksudnya kemana mau? Maksudnya kemana ya mau? Orang pantai nyawa dulu nih mau. Kemana Woi, kemana? eta terangkan naha majnun. Wong itu Itu surat itu tentang penulisannya lah. Saya belum ke tafsir ini emang. Oke. Mau lain waktu ceramah ya mau sekian dia ini curhat tulan tah. Nggak usah ke tafsir. Eta maneh kan Paru cat baca amat. Baca artinya saja. Nggak usah ke tafsir. Orang maneh Dan, bukan dan. ahli tafsir, saya juga bukan ahli tafsir. Nah, terus kamu baca ayat yang ke-12-nya. Yuk, sok mangga yang ke-12. Baru kita PK lagi. Yuk, sok. Ya naon dia mau maksudnya kumaha mau? Ainu jawab dia mau. Nah, Maksudnya diam. kumaha? Yang ke-12 dulu Romo. Yang ke-12 baca. Udah ditaruh, saya udah Mau, kentut, mau, udah nggak mau. punya wudhu. Baca yang ke-12. Mau lanjut lanjut. Kang, obrolan Kang. Lari. Tanganku di sini satu persatu mereka kabur. Kenapa begitu katanya? Mana aku tahu itu artinya. Aduh Tuhanku, ampunilah mereka. Udahlah mereka keroyokan datang rame-rame. Satu persatu melarikan diri. Jadi aku suruh baca ayat yang ke-12-nya. Ayat ke-12-nya itu berbunyi demikian teman-teman. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Jadi memang itu ayat ke-6 adalah olok-olok yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Muhammad. Tetapi ternyata di ayat ke-12 membuktikan Allah yang menaruh olok-olok itu ke dalam hati orang kafir. Jadi secara sederhana kalau kita mau tarik jalan pintas, Allah yang ngata-ngatain langsung Muhammad itu orang gila, tapi karena nggak berani pakai orang kafir. Suruh baca ayat 12 lari ketakutan. Mereka diruqyah dengan ayatnya sendiri. Nggak ngapa-ngapain kok. Ya shalom teman-teman ya, selamat datang di ruangan saya. Kita bersyukur kita bisa memberitakan kabar baik Kristus itu sendiri dengan dengan cara kita menyampaikan isi kitab suci mereka melalui sosial media. Ya kita bersyukur. Terima kasih teman-teman untuk semua yang tap-tap layar, share-share live. Yo, saya menulis stiker tanpa Yesus manusia itu binasa. Nah, silahkan naik bagi teman-teman yang mau membantah. Jadi teman-teman, ini sebuah survei yang membuktikan secara real bahwa ketika mereka itu membaca tanpa mengetahui arti, maka sejatinya mereka itu hanya mengikuti tanpa isi. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Maka saya pribadi juga turut terpanggil untuk memberitahu mereka pentingnya kita memahami sebuah arti atau makna dari apa yang kita ucapkan. Termasuk doa-doa dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang, mau bahasa Arab, mau bahasa Prancis, mau bahasa India. Ya, kita harus tahu artinya di dalam bahasa Indonesia itu apa. Sehingga kita paham, ya. Kalau memang tidak ada tujuan dan ternyata itu menjadi bumerang bagi kita, ya contoh kita berdoa, kita nggak tahu artinya. Setelah kita tahu artinya, ternyata itu adalah doa yang mengutuki orang lain. Apa fungsinya? Apa fungsinya kita berdoa tapi isi doa, isi kontennya itu hanya mengutuki orang lain?
Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan benar, jalan yang kau ridhoi, tidak seperti. Nah, ini kan sudah mengutuk ya atau menyalahi orang lain. Padahal jalan yang lurus itu sendiri sampai mati nggak dikasih tahu. Seperti itu ya. Akhirnya mereka ribut sendiri, malu sendiri, ndak karu-karuan sendiri. Oke, saya izinkan. Siapa yang mau naik, monggo. Yang tidak paham, tidak bisa jihad, tidak bisa syiar, diam-diam saja di bawah. Ya kita hanya menabur teman-teman ya, kita hanya menabur, kita hanya mewartakan. Selebihnya biarkan mereka berpikir sendiri. Ini daripada mereka gabut-gabut nggak jelas, mending mereka mendengarkan kebenaran melalui kitabnya sendiri, ya toh? Saya cari lagi. Alah, alah. Neng Haryanti, Nenek Ataya. Gak apa-apa, sama aja. Laki perempuan sama aja. Yang penting mereka paham. Bagus itu tempatnya bagus. Halo. Halo Assalamualaikum. juga. Ya, salam kenal. Salam kenal Nenek. tuh. Dari mana? Saya dari Jakarta. Oh, Mbaknya Jakarta. dari mana? Jakartanya mana? Saya dari Sumatera Barat tapi tinggal di Jawa Barat, Bekasi. Jawa Baratnya saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oh, Jawa iya. Baratnya di mana? Ini anak Bekasi. Oh, di Bekasi. Dekat atuh. Iya, dekat makanya saya bilang dekat. Maka kan ada Jakarta Timur, kita sebelah-sebelahan, Jakarta Timur sebelah-sebelahan. Oh, kalau utara sama Bekasi mah tetanggaan. Utara sama Bekasi tetanggaan. Kalau banjir bareng-bareng. Iya, benar. Gimana? Maunya apa ini? Ngobrol atau gimana? Oh ya PK, yuk PK tapi penontonku nggak ada ini. Yang terus Nanti melatih. kalau Apa-apa, penonton ayolah. besok mangga, silakan. Tapi ada challenge-nya. Kalau kalah baca Al-Quran. Setuju? Al-Quran apa Bun? Guci, welcome. Dari surah Al-Hijr. Hah? Dari surah Al-Hijr, juz ke-14, surah ke-15. Surah Al-Hijr. Ya, aku nyari dulu ya. Ya, juz ke-14, surah ke-15, Assalamualaikum, ayat yang Waalaikumsalam. ke-6. Andri, welcome. Kan bulan Ramadan baca Quran banyak pahala. Kan? Banyak emang baca pahala. Iya, tapi kan kalau yang mana itu kan nyari dulu. Kalau yang pendek-pendek aja kan hafal gitu. Nggak usah yang dihafal. Kalau yang dihafal, sekarang saya tanya, Al-Fatihah tahu artinya nggak? Al-Fatihah. Ya, tak insya Allah, alhamdulillah. Nah, yang nomor 6, ihdinas siratal mustaqim, artinya apa? Ini sekarang mau tes dulu apa gimana ini? Ayo PK kirim undangan, usok kirim undangan nggak apa-apa, kirim aja undangan PK-nya, hasok mangga Nggak bisa sambil aku ngobrol. Bun, aku nge-like ini Bun, kayaknya nggak bisa ngundang makanya. Nge-like ini Apa gimana ini? Tuh, nge-like. Tuh, udah saya kirim undangannya. Ya, kalah baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya apa aja lah, nggak usah nyari itu. Nggak bisa, kalau sudah hafalan kita juga nggak tahu artinya, percuma kita cari yang bagus, yang baru. Al-Hijr itu juz ke-14, surah ke-15, cari yang nomor 6. Si Bunda, gue ada suruh mencari dulu, guys. Biar tambah cerdas, Beneran, guys. makasih banyak, guys. Makasih, guys. Makasih berkah barokah selalu. Bang Yudi, ayo Bang Yudi. Makasih banyak Bang Yudi. Orang Sumatera Barat berarti orang Padang. Ya, Orang Padang tuh harusnya semangat kalau disuruh baca Quran atuh. aku bersemangat aja baca Al-Quran, tapi nyarinya itu yang susah. Mana ngaji apa aja. Alhamdulillah apa kayak mau aku soal Al-Baqarah apa kayak kan gampang nyarinya kan gitu. Kalau itu kan nyari susah dulu gitu. Mau aja apa aja aku alhamdulillah insya Allah bisa gitu. Enggak susah kok, itu enggak susah lomba, itu juz ke-14 surah ke-15. Enggak susah.
hatam itu Iya. berapa juz? Kan nyari-nyari kalau seandainya Al-Baqarah kan di depan udah bisa kan begitu. Ajam, welcome, selamat bergabung Ajam, berkah barokah. Mikir, welcome. Supaya dapat pengalaman hidup yang baru, maka bukalah surah yang baru. Jangan ya yang sudah dihafal sering hari-hari, biar tambah pengalaman, Mbak. Bukan nggak dihafal, bukannya dihafal. Yang lain itu juga nggak hafal saya. Saya belum hafal 30 juz belum hafal saya. Ya. Intinya Tapi semangat, nyarinya jangan bukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semangat, jangan malas mencari surah, jangan malas. Nanti baca Bunda, Quran. mentang-mentang Bunda Ustazah, Bun, mohon maaf, bukannya apa-apa. Bukan malas nyari Al-Quran, aku tiap hari insya Allah baca Al-Quran, Bun. Tapi bukan kayak gitu, bukan dalam ini ceritanya. Makanya bukan nyarinya kan gue sana. Kalau kita PK tuh kan nggak ada. Nyari dulu, lama dulu kan gitu maksudnya. Makanya saya kalau udah gini, saya siapkan Quran di depan saya udah. Supaya menambah pahala. Ya, Bunda, ya, nggak apa-apa. Ya, semangat. Dia Kristen. Meker. Kok dia Kristen gimana? Sok, mangga silakan. Ayo teman-teman digaskeun. Makasih jam, makasih ya jam. Onde mande. Kok bisa begitu? Bang Miker? Undang Iya, Mama Dedeh. Ya, saya tahu. teman-teman, mari kita undang Mama Dedeh, kita undang Ustadz Abdul Somad sekalian, nggak apa-apa. Teman-teman kirim saja undangannya ke sana. Kita tausiah berjamaah. Nggak sholat jam. Udah pulang jam, sholatnya jam. Zainon, welcome. Teman-teman terima kasih ya yang sudah support, yang sudah dukung. Ya. Kita memasyarakatkan pembacaan surah Al-Hijr juz ke-14, surah ke-15 yang jarang disentuh oleh saudara muslimin muslimat kita. Mari kita bantu mereka. Nggak tahu dah tuh. Sudah dapat surahnya? Sudah disiapkan? Belum aku cari. Belum aku cari. Yuk, sok, mangga. Ya, tunjukin aja Kak Lin. Kak, dia punya bisa cari kok katanya tadi. Nggak apa-apa kan pahalanya biar di dia. Dia taunya aku begini. Kabur dia.